Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan yang berbarakah ini kembali kita akan melanjutkan kajian rutin kita setiap hari Rabu ba'da asar, yaitu mengkaji Kitab Tauhid li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Dan pembahasan yang sedang kita bahas masih bab yang pertama, yaitu tentang hakikat tauhid dan kedudukan tauhid. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan dua dalil dari bab ini. Yang pertama yaitu surat Az-Zariyat ayat 56 dan yang kedua surat An-Nahl ayat 36. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Kemudian ayat yang kedua yaitu surat An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk mengajak manusia sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut, yaitu sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dua ayat ini jamaah sekalian menjelaskan kepada kita tentang hakikat tauhid dan kedudukan tauhid. Kalau kita perhatikan dua ayat ini, ya bahwasanya hakikat tauhid adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Sebagaimana Allah katakan di sini, "Ani'budullaha wajtanibut taghut." Beribadalah kepada Allah dan jauhilah taghut. Bahkan dua ayat ini juga menunjukkan kepada kita tentang tingginya kedudukan tauhid. Bahwasanya karena tauhid Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia. Karena tauhid Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul. Nah, berikutnya kita akan membahas dalil yang ketiga. Yang ada bukunya bisa dilihat. Siapa yang mau baca? Dalil yang ketiga.
Silakan. Surat Al-Isra ayat berapa itu? 6. Silakan. Ya, terjemahnya, baca artinya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan beribadah kecuali hanya kepadanya. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya mencapai usia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kau membentak mereka, serta ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu kepada mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka keduanya telah mendidiku waktu kecil. Nah, ini dalil yang ketiga di antara dalil yang menjelaskan tentang hakikat tauhid dan kedudukannya. Ya, nanti kita akan jelaskan fawaid ilmiah, faidah-faidah ilmu dari ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Dan Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Jika salah satu dari keduanya atau kedua-duanya telah lanjut usia, fala taqul lahuma uff wala tanharhuma. Maka jangan sekali-kali engkau mengucapkan kalimat kepada keduanya, dan jangan pula kalian membentaknya. Wa qul lahuma qaulan karima. Akan tetapi ucapkanlah kepada keduanya dengan ucapan yang mulia. Wahfid lahuma dzanaha dzulli minar rahmah. Dan rendahkanlah dirimu dengan penuh kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, yaitu mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu kecil. 6 jamaah sekalian, ayat ini yaitu surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 memiliki banyak faidah-faidah. Di antaranya sesuai dengan bab yang sedang kita bahas, yaitu bab hakikat tauhid dan kedudukan tauhid. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang hakikat tauhid, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alla ta'budu illa iyyah." Janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti menunjukkan kepada kita bahwasanya tauhid adalah
di mana kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua bentuk ibadah, baik ibadah hati, ibadah lisan, atau ibadah anggota badan, semua itu hanya boleh diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah hati misalnya takut, cinta, berharap, tawakal, ya. Semuanya harus diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menyandarkan hati ini, menyandarkan nasib kepada selain Allah. Seperti misalnya menyandarkan nasibnya kepada jimat, menyandarkan nasibnya dengan bilangan-bilangan tertentu, menyandarkan nasibnya dengan kejadian-kejadian tertentu. Maka inilah yang disebut dengan tatayur. Nah, itu bagian daripada bentuk kesyirikan. Ibadah lisan, seperti kita berdoa, bersumpah, ya, ibadah anggota badan, sujud, ruku, sholat, puasa, semua itu hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." So, perhatikan. Orang yang beriman itu, ya, dia dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allahu Rabbul Alamin. Ini hakikat tauhid. Sehingga lawan dari tauhid yaitu di mana dia beribadah kepada Allah tetapi dia juga beribadah kepada selain Allah. Kalau ada orang yang beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah, maka ini disebut namanya hakikat apa? Hakikat syirik. Ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan jamaah sekalian, syirik, orang itu dikatakan melakukan kesyirikan bukan hanya sekedar mereka yang semata-mata menyembah patung, menyembah matahari, menyembah bintang. Itu sangat jelas mereka adalah kufur, mereka adalah orang-orang musyrik. Tetapi kesyirikan juga di mana seseorang beribadah beribadah kepada Allah dan di kesempatan yang lain dia beribadah kepada selain Allah. Misalnya ketika dia dalam keadaan susah, dia beribadah kepada Allah. Tapi ternyata ketika dia dalam keadaan senang, dia kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah mengatakan, fa idza raqibu fil fulki da'ullaha mukhlishina lahuddin falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Apabila mereka sedang berada di atas perahu terombang-ambing dengan ombak, mereka khusyuk berdoa kepada Allah. Tapi tatkala mereka selamat menuju daratan, mereka kembali melakukan apa? Kesyirikan. Nah ini, jadi ayat ini menjelaskan kepada kita tentang hakikat tauhid dan juga lawannya apa itu? Syirik. Jadi percuma dia itu beribadah, tapi ternyata ya dia beribadah kepada selain Allah. Dia sholat, dia puasa, dia sedekah, tetapi di lain kesempatan dia bertabaruk dengan makhluk ataupun benda-benda ataupun media-media yang tidak diperkenankan oleh syariat. Hakikat syirik contohnya misalnya yang kita lihat di sebagian masyarakat kita. Hal ini sifatnya bukan menyalahkan tetapi meluruskan. Tepatnya sekarang kita berada di bulan apa ini? Di bulan Muharram. Ada suatu kebiasaan yang terjadi di daerah Solo sana. Kalau sudah mereka memasuki tanggal 10 Muharram, apa yang mereka lakukan? Hah? Ngapain jemaah? Nanti orang Solo mengeluarkan kerbau bule.
yang mereka anggap itu sebagai titisan dari Kiai Selamat, dimandikan, kemudian mereka rebutan dengan kotorannya atau bekas pemandiannya dalam rangka untuk ngalap berkah. Ya kan? Ini disebut namanya hakikat apa? Syirik. Kalau itu bukan syirik, apa lagi? Walaupun terkadang hatinya itu ya menganggap keberkahan datangnya dari Allah, tetapi dia menjadikan media untuk bertabaruk, tetapi tidak dibenarkan oleh syariat. Naam, bertabaruk, ngalap berkah, itu bagian dari syariat. Tetapi syaratnya, media yang kita gunakan untuk ngalap berkah adalah dibenarkan oleh syariat. Bertabaruk dengan Al-Quran boleh enggak? Boleh. Bertabaruk dengan waktu seperti misalnya bertabaruk dengan hari Jumat, boleh. Tetapi bertabaruk dengan kerbau, apakah hal ini dibenarkan oleh syariat? Tidak. Iya. Setidaknya itu menjadi wasilah yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan. Walaupun mereka beranggapan itu adalah suatu tradisi. Ya, di negeri kita yang mana hal-hal seperti itu dianggap sebagai tradisi yang harus disemarakkan, menjadi ciri khas orang-orang Indonesia. Naam, adat istiadat tradisi itu dibenarkan oleh syariat selagi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip akidah. Bisa dipahami jamaah sekalian? Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita tentang hakikat tauhid, alla ta'budu illa iyyah. Walaupun yang dijadikan sekutu itu adalah makhluk-makhluk yang mulia di sisi Allah. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia di muka bumi ini, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat, mereka adalah ibadun mukarramun atau ibadun mukramun, hamba-hamba yang dimuliakan. Tetapi kalau mereka itu kita jadikan sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, maka itu tetap dikatakan kesyirikan dan termasuk perbuatan yang hina. Jadi tidak memandang siapakah yang disembah, tetapi yang dipandang adalah perbuatan penyembahannya itu. Yaitu sama saja seseorang menzolimi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang sangat besar. Ini poin yang pertama. Sisi pendalilan ayat ini dengan bab yang sedang kita bahas. Kemudian poin yang kedua, ayat ini juga menunjukkan kepada kita tentang kedudukan tauhid. Bahwasanya tauhid memiliki kedudukan yang sangat tinggi, di mana Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai perintah yang pertama. Ya, sebagai perintah yang pertama. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, ya, terlebih dahulu kita disuruh untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihat dakwah yang dilakukan oleh para nabi dan rasul, dakwah yang dilakukan oleh para sahabat, yang pertama adalah mengajarkan tentang tauhid. Apa pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau mengutusnya ke Yaman? Maka Rasulullah mengingatkan kepadanya, "Falyakun awwala ma tad'u ilaihim syahadatu alla ilaha illallah." Maka hendaklah poin yang pertama, materi yang pertama yang engkau harus sampaikan kepada mereka adalah tentang syahadat alla ilaha illallah. Nah, ini menunjukkan kepada kita tentang tingginya kedudukan apa?
tauhid. Ya. Nah, kemudian ini jelas ya, dua poin ini. Jadi kita ambil dari ayat ini menunjukkan tentang hakikat dan kedudukan tauhid. Kemudian faedah berikutnya jamaah sekalian, dari ayat ini menunjukkan kepada kita tentang konsekuensi tauhid. Ya, konsekuensi tauhid. Perhatikan ayat ini, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita tentang konsekuensi tauhid. Apa itu konsekuensi tauhid? Di mana ya tauhid memiliki konsekuensi harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Iya. Jadi kalau kita ngaku sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang muwahhid, sebagai orang yang bertauhid, maka hendaklah kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dan inilah ya ajaran manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ajaran para nabi dan rasul yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebelum kita berbuat baik kepada orang lain, maka orang pertama yang harus kita berbuat baik kepadanya adalah siapa? Orang tua kita. Orang yang mengaku bertauhid, dia rajin sholat, rajin puasa, rajin menghadiri majelis ilmu, bahkan mungkin dia adalah orang yang jujur, orang yang tidak pernah menipu saudaranya, tidak pernah berbuat zalim kepada saudaranya. Tetapi kalau dia tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya, maka ketauhidannya perlu dipertanyakan. Iya. Makanya perhatikan di sini, ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kewajiban yang kedua. Setelah kita setelah kita mentauhidkan Allah, yaitu hendaknya kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Sempurnalah apa yang disebut dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Ya, hablum minallah, hablum minan nas. Bahkan jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan ayat ini, ya, ayat ini menunjukkan kepada kita tentang tingginya kedudukan berbakti kepada kedua orang tua. Artinya berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan amalan yang sangat mulia. Amalan yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Makanya orang pertama yang harus kita berbuat baik kepada dia adalah orang tua kita. Sebelum kita berbuat baik kepada tetangga, sebelum kita berbuat baik kepada teman, sebelum kita berbuat baik kepada siapapun, maka hendaklah kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita dulu jamaah sekalian. Jangan sampai kita istilahnya royal ketika mentraktir teman kita, tetapi giliran kita memberikan sesuatu kepada orang tua, hitung-hitungan. Jangan sampai seperti itu. Sebelum kita bersedekah, maka lihat dulu bagaimana kondisi orang tua kita. Dan jangan menunggu orang tua kita minta duluan, baru kita kasih. Tapi kita sebagai seorang anak harus betul-betul peka. Ya, kadang orang tua kita kan gak enak kalau minta sama kita, ya kan. Ya mungkin malu, mungkin dia berprasangka, waduh, mungkin anak saya kebutuhannya sangat banyak, dia punya anak banyak, punya utang di sana sini. Jangan sampai seperti itu jamaah sekalian. Ketika dia sudah sakit, baru kita peduli. Apalagi ya kalau dia sudah meninggal, baru peduli.
Kadang di sebagian masyarakat kita baru peduli ketika sudah meninggal. Sibuk ya, ngurusin untuk merayakan kematiannya. Ketika sakit, dibiarkan. Ya, ini keliru jamaah sekalian. Justru kita berusaha untuk mencegah bagaimana caranya agar orang tua kita itu tidak sakit. Ya, kirim suplemen-suplemen yang agar tidak sakit. Kita kirim madu, habatus sauda atau apa saja. Ya, terutama dalam kondisi sekarang ini. Nah, jadi seperti itu jamaah sekalian. Artinya berbakti kepada kedua orang tua ya merupakan amalan yang sangat mulia. Dari mana kita melihat hal ini? Perhatikan ayat ini jamaah sekalian. Yang pertama ya, di antara hal yang menunjukkan pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Di antara hal yang menunjukkan bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua merupakan amalan yang sangat mulia, amalan yang sangat utama. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan perintah beribadah kepadanya dan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah tidak mengatakan beribadahlah hanya kepada Allah kemudian berbuat baiklah kepada tetangga. La. Berbuat baiklah kepada teman. La. Berbuat baiklah kepada orang lain. Tidak. Tetapi Allah katakan wa bil walidaini ihsana. Allah sandingkan jamaah sekalian. Ya, menunjukkan tingginya kedudukan kedua orang tua kita jamaah sekalian. Maka salah kalau dia royal kepada orang lain, tetapi giliran sama orang tuanya dia hitung-hitungan. Ya, makanya kaidahnya perhatikan, setiap amalan yang itu disandingkan dengan hak-hak Allah, maka menunjukkan amalan tersebut adalah amalan yang sangat utama. Sebaliknya, Allah katakan, Rasulullah menyebutkan tentang dosa yang paling besar adalah apa? Syirik. Ternyata setelah itu Rasulullah gandingkan dosa yang paling besar setelah kesyirikan adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Iya, ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, ya, dalam ayat ini terdapat penekanan atau dalam bahasa Arab disebut namanya takkid, penekanan dengan menggunakan isim atau maf'ul mutlak. Ada yang pernah belajar bahasa Arab? Maf'ul mutlak, ya. Maf'ul mutlak i'rabnya apa ini? Pernah belajar? Apa huwa humahum doang? Nah, kalau kita belajar bahasa Arab ada istilahnya isim-isim mansubat yang dinasob ya. Di antaranya adalah maf'ul bi, isim inna, khobar kana. Di antaranya adalah maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak contohnya seperti ini. Dorobtu Zaidan dorban. Ya, aku memukul Zaid dorban dengan benar-benar pemukulan. Di sini kalimat dorban. Dorban disebut namanya apa? Maf'ul mutlak, penekanan. Ya. Nah, demikian pula dalam ayat ini, asal ayat ini berbunyi ahsinu bil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian dengan benar-benar berbuat baik kepada keduanya. Ya. Artinya jamaah sekalian, ayat ini tidak hanya menjelaskan kepada kita perintah berbuat baik, tetapi betul-betul sangat ditekankan. Ya. Jadi penekanan. Kita harus mendahulukan keduanya. Misal, kalau kita misalnya ya
infak sodakoh kepada orang lain 500.000, tetapi kepada kedua orang tua harus lebih. Mungkin 700.000 atau mungkin 1 juta. Dan ini penekanan. Ya. Kalau memang ini adalah penekanan, maka kebalikannya, kita tidak boleh mendurhakai. Ya, tidak boleh membuat dia marah, tidak boleh membuat dia kesel. Maka nanti kita akan sebutkan ya dosa durhaka kepada kedua orang tua. Bahayanya membuat kedua orang tua kita marah sama kita. Ya. Nah, kemudian alasan yang keberapa? Yang ketiga, di antara hal yang menunjukkan pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Ini alasan pertama, disandingkan dengan perintah beribadah kepada Allah. Alasan yang kedua, di sini menggunakan maf'ul apa? Mutlak, yang artinya tadi apa? Penekanan. Dan yang ketiga, di antara hal yang menunjukkan pentingnya kita berbakti kepada kedua orang tua, ternyata syariat. Perintah berbakti kepada kedua orang tua bukan hanya ditujukan kepada umatnya Nabi Muhammad saja. Tetapi perintah ini sudah ada sejak zaman sebelumnya. Sejak zaman nabi-nabi sebelumnya. Di antaranya adalah syariatnya Nabi Isa. Perkataan Nabi Isa yang masyhur dalam surat Maryam ayat 32, Allah berfirman, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati. Allah Subhanahu wa taala menjadikanku orang yang berkah dimanapun aku berada, dan Allah mewasiatkan aku untuk mengerjakan salat, zakat selama aku masih hidup, wa barran biwalidati, dan Allah mewasiatkan aku untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini perkataan siapa tadi? Nabi Isa. Menunjukkan bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua sudah ada sejak zaman nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian alasan berikutnya, kenapa berbakti kepada kedua orang tua merupakan amalan yang sangat mulia? Karena Allah Subhanahu wa taala menggandengkan perintah bersyukur kepadanya dan bersyukur kepada kedua orang tua. Apa kata Allah? Anishkulli wali walidaika wa ilainal masir. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Ya. Jadi orang yang harus kita syukuri adalah orang tua kita. Nah, tidak dikatakan kita bersyukur kepada Allah kalau kita tidak bersyukur kepada kedua orang tua kita. Dan juga ya alasan berikutnya, Rasulullah SAW mengaitkan keriduan Allah ada pada keriduan orang tua. Ridha Allah fi ridhal walid wa suhtullah fi suhtil walid. Keriduan Allah Subhanahu wa taala ada pada keriduan orang tua. Dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Artinya kalau orang tua kita senang sama kita, bahagia, kita datang Masya Allah, orang tua kita suka cita, bahagia, maka saat itulah Allah Subhanahu wa taala senang sama kita. Sebaliknya, kalau orang tua kita marah, enggak mau melihat muka kita, di dalam hatinya menyimpan rasa kesel, bahkan menyimpan rasa dendam, maka keberhasilan yang kita capai itu semuanya sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan yang dia lakoni, usaha ya yang dia jalani, kemajuan dia dalam urusan duniawi, itu semuanya tidak akan membawa keberkahan. Kenapa? Karena Allah murka kepadanya. Ya, jadi jangan main-main
ya dengan masalah orang tua. Iya, bahkan jamaah sekalian, alasan berikutnya, jihad yang merupakan amalan yang sangat utama. Jihad yang merupakan puncak dari ajaran Islam itu tidak bisa terlaksana ya kalau orang tua tidak mengizinkan. Seorang sahabat datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta izin untuk berangkat jihad. Kemudian Rasulullah bertanya kembali kepadanya, apakah engkau masih memiliki orang tua? Naam. Maka Rasulullah mengatakan, ilzam rijlaha tasammal jannah. Udah, pulang sana, ya. Kau tetap berada di kaki orang tuamu, tasammal jannah, maka engkau akan menggapai surga. Jadi istilah surga di telapak kaki ibu itu ada jamaah sekalian. Ini hadisnya. Ilzam rijlaha. Ya, tetaplah engkau di kaki orang tuamu, artinya di kaki ibunya. Ya, adapun hadis yang berbunyi al-jannatu tahta aqdamil ummahat ya. Surga itu di telapak kaki ibu, maka ini adalah lafaz yang palsu, artinya tidak sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi yang benar adalah hadis ini. Nah, ini alasan-alasan, dalil-dalil dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah yang menunjukkan kepada kita bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan amalan yang sangat mulia. Ya, karena mereka ya telah berkorban untuk kita jamaah sekalian. Mereka merasakan berat, merasakan kepayahan sejak dia mengandung kita. Ya, bayangkan bagaimana kita melihat kondisi istri kita ketika dia mengandung. Ya, dari mulai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, apalagi yang hamilnya itu berat, ngidam, kadang gak enak makan, gak mau makan, berat ya mas kalian. Makanya ketika kita melihat istri kita, lihat juga bagaimana penderitaan ibu kita. Ya, bagaimana ketika dia mengandung kita dengan penuh kepayahan. Selama berapa bulan? 9 bulan. Kita selalu dibawa kemana-mana, tidur, ke kantor, ke pasar. Ya, 3 kilo di perutnya membawa kita. Bayangkan, kalau antum misalnya ya ngiket batu bata 3 aja di perut gitu ya, kita bawa kemana-mana. Nyaman gak aja mas kalian? Gak nyaman. Ya, belum lagi ketika melahirkan, yang taruhannya adalah nyawa. Belum lagi kalau dilahirkan dengan cara sesar, di black perutnya. Ya, jadi pengorbanan yang sangat luar biasa. Belum lagi setelah melahirkan, 2 tahun menyusui kita. Ya, kemudian ketika kita BAB, kencing dicebokin, kemudian kita dididik, dibesarkan, diajarkan, dikasih makan. Subhanallah. Ini sangat luar biasa pengorbanan yang tidak bisa kita balas dengan apapun. Ya, maka jangan sampai kita hitung-hitungan ketika memberikan sesuatu kepada orang tua. Ketika misalnya orang tua kita minta sesuatu, jangan kita mengatakan, kan kemarin udah saya kasih tanggal 1. Jangan sampai terucap kalimat-kalimat seperti ini. Kalau memang kita punya, berikan jamaah sekalian. Ya, atau mungkin ketika adik atau kakak kita minta tolong sama kita, tolong, itu ibu lagi butuh duit. Ya, jangan kita bilang ke adik kita, kan mana sudah saya kasih duit tanggal 1. Jangan. Kalau memang ada, siap untuk kita berikan jamaah sekalian. Jadi prioritaskan. Ya, kebutuhan orang tua kita adalah menjadi tanggungan kita. Makanya ada seorang yang datang kepada
Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Orang ini ya mungkin sedikit mengeluh. Dia mengatakan, wahai imam, aku memiliki seorang ayah. Dan ayahku sudah sangat tua. Dan sedang sakit. Sakitnya pun sakit parah. Stroke total. Hanya bisa tiduran di ranjang. Akulah yang mengurusi segala-galanya. Orang ini mengatakan di depan Al-Imam Hasan Al-Basri. Akulah yang mengurusi segala-galanya. Makan, minum. Hatta setiap kali mau BAB, akulah yang nadangin kotorannya. Jadi kotorannya itu aku tadangin. Di kedua tanganku kemudian aku buang. Kemudian aku cebokin. Tanpa ada rasa jijik sedikit pun. Dan ini sudah aku lakukan selama 10 tahun. Orang ini mengatakan, wahai imam, apakah aku sudah membalas jasa kedua orang tuaku? Apa kata Hasan Al-Basri? Belum. Kenapa? Karena dulu waktu kamu masih kecil dicebokin oleh ayahmu berharap agar engkau menjadi orang yang sukses. Tapi sekarang engkau mengurusi orang tuamu, ayahmu, engkau anggap itu hanya sebuah perintah. Bahkan mungkin terbesit di dalam hatimu kapan dia meninggal. Ya, itulah bedanya jamaah sekalian. Orang tua kita ngurusin kita dengan penuh rasa cinta, kasih sayang, berharap agar kita menjadi orang yang sukses. Disekolahin, cari sekolah yang paling favorit, yang paling bagus. Ya. Bahkan ketika kita ingin berumah tangga, ya selalu disupport. Bahkan mungkin kadang kita dibantu untuk membeli rumah. Ya. Kemudian ketika kita ingin menikah, meminta pertimbangan kepada orang tua kita. Kadang disetujui, kadang tidak, karena orang tua kita memiliki pemikiran yang matang, penuh kasih sayang, penuh rasa cinta. Sedangkan anak kita berbakti kepada kedua orang tua hanya menjalankan apa? Perintah. Ya, menjalankan perintah agama. Ya. Jadi memang ini jasa mereka kita tidak mungkin membalasnya. Nah, kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan di sini, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Perhatikan jamaah sekalian, jika salah satu dari keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu. Ini memberikan suatu faedah bahwasanya ya, seorang anak hendaknya dia mempersilahkan orang tuanya untuk tinggal di mana? Di rumahnya. Ya, Allah katakan di sini, imma yablughanna indaka. Jika salah satu dari keduanya di dalam pemeliharaanmu telah lanjut usia. Berarti yang diperintahkan oleh agama, ya, justru ketika mereka sudah lanjut usia, kita suruh tinggal di rumah kita. Ya, tinggal di rumah kita jamaah sekalian. Bersyukur ketika orang tua kita tinggal di rumah kita. Kenapa? Karena saat itu pintu surga terbuka lebar untuk kita. Jangan ini mah saling melempar. Ya, sang kakak mengatakan kepada adik, itulah ibu tinggal di rumah kamu aja. Soalnya di rumah saya ribet. Ya, anak-anak masih kecil. Kadang istri saya juga nggak cocok sama ibu. Ya. Kata adiknya, waduh, apalagi di saya. Kontrakan cuma 1 petak 2 petak. Udah gitu anak-anak bilang ibu cerewet lagi. Saling apa ini? Melempar.
Ujung-ujungnya akhirnya ibunya ditaruh di mana? Panti jompo, naudzubillah. Jangan sampai seperti ini jamaah sekalian. Ya. Justru jangan melulu kita tinggal di rumah orang tua kita ketika sudah menikah. Ya, nyusahin orang tua kita. Sudah mah sejak kita kecil kita dididik, diasuh, dijaga. Nah, giliran kita sudah dewasa punya anak, masa anak kita justru kita suruh ngurus siapa? Orang tua. Ya, kecuali kalau memang orang tua kita yang minta sendiri. Kadang orang tua kita udah ajak ke rumah, tapi ya lebih senang dengan rumah peninggalan dia di kampung, ya kan. Kadang tinggal di rumah kita 1 hari 2 hari bawaannya udah nggak betah aja gitu kan. Yang penting kita suruh dulu, kita suruh tinggal di rumah kita. Kalau misalnya dia menolak ya sudah, ya jangan bilang alhamdulillah dia nggak mau tinggal di rumah. Jangan. Iya. Jadi intinya berusaha, ya, agar orang tua kita tinggal di rumah kita. Dan itu insya Allah lebih nyaman jamaah sekalian. Lebih nyaman daripada kita sudah menikah lagi punya anak tinggal di rumah mertua gitu ya. Ya. Nah, dan juga ayat ini selain menunjukkan perintah agar orang tua kita tinggal di rumah kita, ya, ayat ini menunjukkan bahwasanya berbuat baik kepada kedua orang tua yang sudah lanjut usia itu lebih ditekankan. Lebih ditekankan. Dan kita butuh kesabaran. Harus betul-betul sabar. Punya jantung 2. Punya hati 2. Kadang mungkin orang tua kita ya lebih cerewet. Ya namanya sudah tua gitu kan. Kemudian kadang kita ngajarin tentang teknologi agak ya katro istilahnya seperti itu kan. Ya, maka kita harus betul-betul bersabar ngajarin mereka. Nah, kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah katakan wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Ini perintah bersifat umum. Ya, perintah bersifat umum, yaitu perintah berbakti kepada kedua orang tua. Sehingga ini memberikan beberapa faedah. Yang pertama, menunjukkan kepada kita bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua adalah perintah agama, bukan budaya. Bukan apa? Budaya. Bukan budaya di suku-suku tertentu. Suku Sunda, suku Jawa, suku Batak, suku Dayak. Tidak boleh seorang mengatakan, oh suku ini mah luar biasa. Ya, artinya menjadikan berbakti kepada kedua orang tua sebagai budaya. Tidak, justru perintah agama. Kalau memang berbakti kepada kedua orang tua, ya ini adalah perintah bersifat umum, maka tidak boleh dikhususkan pada waktu-waktu tertentu saja. Kadang orang itu berbuat baik kepada kedua orang tua pas lebaran tok. Momen mudik, dia pulang kampung. Ya ini baik gitu jamaah sekalian. Tapi jangan sampai hanya setahun sekali. Justru harus sering. Ya, ketika kita memiliki waktu untuk cuti, maka jangan terpikir di kepala kita, oh liburan ke sini, oh touring ke sini, oh ya nyewa villa ini. Jangan hanya itu yang kita pikirkan, tapi sempatkan waktu kita untuk mengunjungi kedua orang tua. Atau justru orang tua kita ajak liburan. Subhanallah, itu bahagia. Itulah puncak kepuasan jamaah sekalian. Ya, coba kita sekarang rubah jamaah sekalian. Jadikan kepuasan dalam hidup yaitu di mana kita bisa berbuat baik kepada siapa? Orang tua. Jangan jadikan kepuasan itu ketika kita bisa berkumpul sama teman, ya, memamerkan barang-barang yang mahal kepada teman. Ya, ketika dia berkumpul sama temannya bangga punya barang-barang mewah. Ketika dia misalnya punya hobi motoran, silahkan. Ya.
Ini apa namanya suatu hal yang boleh, tetapi jangan sampai tujuannya untuk memamerkan barang-barang yang dia punya. Ya, misalnya ya dia punya helm, bangga dengan merek-merek tertentu, merek Arai misalnya, yang harganya berapa juta itu, 10-15 juta. Ya, kemana-mana kepikiran, takut diapain, dia ambil. Ya nggak apa-apa kalau dia mampu. Jangan sampai ketika dia mampu untuk membeli barang-barang seperti itu, tetapi kewajiban dia sebagai seorang suami ya tidak dia penuhi. Boleh kita punya hobi memiliki barang-barang mewah, pakaian bagus, jam bagus, mobil mewah, boleh-boleh saja. Tetapi setelah kita memenuhi kewajiban kita sebagai seorang suami, ingat itu jamaah sekalian. Jangan sampai kita mampu untuk membeli barang mewah sementara SPP nunggak 3 bulan. Ya, jangan sampai kita membiarkan orang tua ya dalam keadaan dia menderita. Nah, kemudian juga perintah berbakti kepada kedua orang tua, jika memang ini bersifat umum, dikembalikan kepada urf. Makanya kalau kita berbicara masalah ibadah itu kan ada dua. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghair mahdhah. Kalau ibadah mahdhah itu seperti sholat, puasa, yang tata caranya sudah ditentukan. Ibadah ghair mahdhah apa contohnya? Ini. Berbakti kepada kedua orang tua, silaturahim, sehingga kembali kepada urf. Maksudnya apa? Yang penting orang tua senang. Yang penting orang tua bahagia dengan cara kita telepon, WA-an, video call, kirimin paket, kirimin uang, ngajak jalan-jalan, orang tua kita senang, itu ya sudah mencapai tujuan. Dan juga kalau memang perintah berbakti kepada kedua orang tua bersifat umum, maka ini berlaku baik orang tua muslim maupun kafir. Jadi kalau misalnya kita punya orang tua masih kafir, atau mungkin bukan berada di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tetap kita berbuat baik kepadanya. Atau mungkin kita punya orang tua yang masih melakukan praktek-praktek kesyirikan, masih punya jimat lah, masih melakukan ritual-ritual bid'iyah, maka tetap kita berbuat baik kepadanya. Dan salah satu bentuk berbuat baik kepada kedua orang tua dalam keadaan seperti itu, mendakwahinya agar dia meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Tentu dengan cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dengan lemah lembut, dengan hikmah. Tidak seperti kita mengajarkan kepada anak kita. Kita ngajarin anak kita bentak-bentak. Ya, nggak masalah. Tapi kalau sama orang tua nggak bisa. Ya, nggak bisa kita katakan, Pak, jimat itu haram, masuk neraka nanti Bapak. Jangan seperti itu. Punya metode jamaah sekalian. Kita ajak kajian, kemungkinan ustadz-ustadz yang sifatnya mudah untuk dipahami. Pulangnya ajak makan. Ya, pasti besok-besok dia nanya lagi, kapan kajian lagi? Ya, seperti itu. Pokoknya bikin dia senang dulu jamaah sekalian. Jangan ini langsung dibawa ke kajian yang apa namanya yang sangar. Jangan. Kita lihat juga ustadznya ya mas kalian. Sebagaimana kita dulu awal-awal hijrah, awal-awal kenal ngaji, ya, maka itu menjadi pengalaman buat kita. Dan juga perintah berbuat baik kepada kedua orang tua mencakup orang tua masih hidup atau juga sudah meninggal. Orang tua sudah meninggal, tetap kita berbuat baik kepadanya. Mendoakannya seperti Allah katakan di sini, ya Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Sisipkan di setiap kali kita berdoa antara azan dan iqamah di sepertiga malam terakhir. Selain kita berdoa untuk istri, anak, doakan orang tua. Ya. Nah, jadi itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting untuk kita sampaikan tentang berbakti kepada kedua orang tua, ya, karena ini bagian dari konsekuensi apa? Tauhid.
Ya. Jadi intinya dahulukan untuk berbuat baik kepada mereka. Lihat seorang ulama ahlul hadis yang bernama Haywah bin Suraih. Haywah bin Suraih adalah seorang ulama terkemuka. Kalau dia ngisi kajian, yang datang itu bukan puluhan, ratusan, tapi ribuan. Bagaimana baktinya dia dengan orang tuanya. Bagaimana dia betul-betul mendahulukan orang tuanya sebelum dia berbuat baik kepada orang lain. Ketika dia sedang mengajar, baru mulai, mungkin baru alhamdulillah, amma ba'du, ya beberapa menit, tiba-tiba terdengar dari arah sampingnya di luar masjid berteriak dengan mengatakan, "Haywah, Haywah." Sontak para hadirin kaget. Bis, siapa nih? Manggil ustadz kita nggak sopan, ya kan? Nggak pakai ustadz, tapi ini sebut namanya, ya. Atau mungkin saya sedang mengajar, ada yang manggil, "Les, Les." Seperti itu. Nggak sopan. Siapa ini? Nenek-nenek tua manggil dia. Maka Sureh menengok, oh ternyata ibunya. Memang ibunya ini sudah agak pikun. Ya. Ibunya mengatakan, "Sureh, Haywah, Haywah, ayo pulang." Disuruh pulang. Ya. Ternyata disuruh pulang ngapain? Ayo pulang, ngempanin ayam. Ayam belum diempanin. Lihat, apakah Haywah mengatakan, udah pikun dia mah, kita lanjutin aja. Apakah seperti itu? Tidak, jamaah sekalian. Baru mulai kajian, yang hadir itu jauh-jauh. Dia langsung mengatakan, ya, kajian kita tutup sampai di sini. Ya. Saya berbakti kepada kedua orang tua wajib. Saya menyampaikan ilmu hukumnya sunnah. Selesai. Udah, dia gandeng orang tuanya, pulang bersamanya. Subhanallah. Ya. Jadi dia enggak istilahnya bagaimana nasib jamaah, tapi dia lebih dahulukan orang tuanya. Demikian pula kisah seorang ulama juga, Khalid bin Yahya al-Burmuki. Subhanallah, bagaimana dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Saat itu dia berada di suatu daerah, ya, zaman yang mana dipimpin oleh seorang raja yang zalim, yang lalim, yang mana raja ini sangat memusuhi orang-orang Burmuk. Maka dia pun memerintahkan kepada para prajurit, dimanapun kalian mendapatkan orang-orang Burmuk, bunuh atau masukkan ke dalam penjara. Ternyata di antara orang Burmuk adalah ini, Khalid bin Yahya. Khalid dan bapaknya. Siapa? Yahya. Nah, keduanya ini orang Burmuk. Ditangkap. Keduanya ditangkap, dijebloskan ke dalam penjara. Nah, setelah dalam penjara, ternyata Masya Allah, bapaknya ini udah tua dan memiliki kebiasaan sholat malam. Dan kalau di rumah, Khalid lah yang selalu menyiapkan air untuk berwudu. Dan orang tua ini sakit-sakitan. Makanya setiap kali mau berwudu, airnya itu dihangatkan terlebih dahulu, baru dia berwudu. Nah, dalam penjara, mana ada pemanas? Enggak ada kompor juga. Ya, ada air satu ember, tapi dingin. Maka Khalid pun ya menjelang tidur terus berpikir, gimana ini caranya ya supaya air ini anget ya untuk bisa dipakai wudu oleh ayahnya. Kemudian dia berpikir, dia lihat ada sumber cahaya. Maka ya dia mengatakan dalam hatinya, wah ini bisa menghangatkan. Subhanallah. Ketika bapaknya sudah tidur, dia angkat satu baskom air, ember.
Dia dekatkan ke sumber cahaya itu, dia angkat dengan kedua tangannya. Terus pegel, ganti tangan kanan satu. Pegel, tangan kiri. Sampai di sepertiga malam terakhir, lihat dia bergadang. Ya. Ketika di sepertiga malam terakhir, ayahnya pun terbiasa terbangun. Ia berwudu dengan air yang sudah hangat. Dia nggak tahu bagaimana keadaan siapa tadi? Khalid. Yang kecapean, pegel dia angkat tangan. 1 hari, 2 hari, 3 hari, penjaga penjara, ini heran, ini orang ngapain sih malam-malam? Ngangkat apa? Ngangkat ember kayak gak ada kerjaan aja. Ya, dianggap ini suatu pelanggaran, maka sumber cahaya itu diambil. Ya mungkin itu lilin atau apa gitu ya, diambil. Akhirnya nggak ada lagi. Pusing dia. Berpikir gimana caranya supaya air itu hangat. Nggak mungkin dia keluar, nggak mungkin dia minta bantuan sama penjaga penjara. Maka terbesit dalam hatinya suatu tindakan yang membahayakan dia. Dengan cara apa? Dia buka bajunya, kemudian dia tempelkan badannya ke air itu. Maka suhu hangat yang ada di badan ini pindah ke air. Kebalikannya tubuh kita jadi apa? Kedinginan, menggigil. Subhanallah. Ya. Lihat, dia lakukan seperti ini jamaah sekalian. Dalam rangka untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan Khalid melakukan ini, dia bukan mengharapkan harta warisan. Bukan cari muka. Tetapi benar-benar dalam rangka untuk ya menggapai keriduan orang tuanya. Ridha Allah fi ridhal walid. Ridha Allah pada keriduan orang tua. Pernah nggak kita berkorban seperti ini jamaah sekalian? Ya. Jadi bersyukur antum yang masih punya ibu dan punya ayah. Ya. Apalagi kita sudah berada di puncak kesuksesan, maka jangan sampai ya kita tidak ada waktu untuk menziarahi kedua orang tua kita. Ya, kalau bisa mereka juga merasakan kenikmatan sebagaimana kita merasa nikmat dari kesuksesan yang kita dapat. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan ya, berkaitan dengan dalil yang ketiga tentang hakikat dan kedudukan tauhid. Untuk pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan bahas dalil yang keempat dan dalil yang kelima. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan juga surat Al-An'am ayat 151 dan ayat 153. Jadi kita masih pada bab yang pertama. Nah, kita buka tanya jawab. Barangkali Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung atau tulisan, atau enak secara langsung aja ya. Silakan mau bertanya. Silakan. Pak Rifkah. Nah, iya. Yang pertama, tentunya, ya, masalah-masalah seperti itu kita perlu mempertimbangkan dan mencari solusi secara matang. Kalau memang kita dihadapkan seperti itu jamaah sekalian, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, di mana dia punya uang, tapi dia hanya bisa ya membantu salah satunya. Kalau dia berkorban untuk anaknya, maka orang tuanya pun tidak mendapatkan. Maka disinilah kita harus betul-betul menimbang-nimbang. Ya, tentu ada masalah dan madarat. Yang pertama, kalau memang kita bisa berhutang, berhutang.
Ya. Misalnya anak kita butuh SPP, sekolah, makan. Orang tua kita sedang sakit keras. Ya kan? Misalnya kita dihadapkan seperti itu. Maka kita dalam kondisi seperti ini jangan menutup mata. Jangan menjadikan misalnya kakaknya mengatakan, "Dek, kamu punya uang nggak? Ibu butuh tuh sakit keras." "Oh enggak, duit saya udah buat anak." Jangan seperti itu. Tapi kita berupaya untuk pinjam uang. Cari relasi. Ya. Karena dalam keadaan betul-betul sangat darurat. Ya, jadi seperti itu. Kemudian yang kedua juga kita menimbang-nimbang. Ya, artinya kalau memang kita punya pas-pasan, orang tua juga kita butuh kasih uang untuk biaya makan. Ya, maka ya kita lihat apabila mungkin orang tua kita ya di sana masih ada adik kita, masih ada paman, ya kan? Maka tentu kita dahulukan adalah anak istri kita. Karena kenapa? Karena mereka dapat dari mana? Ya kan pasti hanya dari kita. Kita yang menjadi tanggung jawab buat mereka. Sedangkan orang tua kita mungkin masih punya paman, masih punya saudara. Ya tinggal kita kasih tahu kepada mereka. Kalau bapak lagi butuh uang, saya nggak punya uang. Paling seperti itu. Jadi kita tetap menimbang. Makanya kasus yang mau tidak mau kita harus memilih salah satunya itu suatu hal yang kadang-kadang di luar nalar gitu ya. Nah, jadi lihat kondisional, bagaimana keadaannya, begitu. Nah, ada lagi? Masa Pak Rifka terus yang nanya nih? Nggak nanya. Iya, silakan. Ini. Izin bertanya Ustadz. Apakah termasuk dosa nih untuk kita yang masih takut akan masa depan? Contoh, seorang pemuda yang masih belum berani untuk menikah karena merasa takut nanti keluarganya mau diberi makan apa. Iya. Lalu bagaimana sih kiat-kiat untuk seorang pemuda tersebut agar tauhidnya bisa kuat gitu? Iya. Syukran Ustaz. Nah, yang pertama, kalau kita lihat di zaman sekarang, mungkin hukum menikah bagi antum adalah wajib. Bagi antum nih ya. Pertama, melihat kondisi yang ada di sekitar kita. Bagaimana fitnah wanita yang sangat luar biasa. Dimanapun kita berada, mau tidak mau kita memandang wanita. Yang tentunya ketika memandang wanita, ya laki-laki yang normal, tumbuh rasa hasrat, syahwat. Ya, buka YouTube, iklannya isinya TikTok. Seperti itu. Ya. Dan tidak ada cara yang paling ampuh untuk menundukkan pandangan, menjaga kemaluan kecuali dengan apa? Menikah. Enggak ada cara yang lain. Allah katakan, "Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun." Orang-orang yang beriman, mereka adalah orang yang mampu untuk menjaga kemaluannya, kecuali kepada istrinya atau kepada budak wanitanya. Di zaman sekarang hanya dibolehkan kepada istri. Maka siapapun yang melampiaskan syahwatnya selain daripada istrinya, semuanya itu bentuk melampaui batas. Semuanya bentuk keharaman. Pacaran, kemudian zina, masturbasi, onani, ya, melihat video-video yang tidak baik, video-video porno, maka itu semua adalah bentuk apa? Haram. Ya, maka dalam kondisi sekarang ini nikah bagi antum apa hukumnya? Wajib. Yang kedua, ya, orang yang takut kalau saya nikah ntar gimana anak istri, ini adalah was-was syaitan. Iya, was-was syaitan. Kenapa? Karena Allah katakan dalam Al-Quran, iyakunu fuqara yughnihumullah. Ya, jika kalian takut miskin, maka Allah yang akan apa?
memberikan rezeki kepada kalian. Allah yang akan memberikan kecukupan. Jadi kita jangan takut jamaah sekalian. Ya. Artinya yang memberikan rezeki itu bukan kita hanya sebagai sebab. Yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah jamaah sekalian, ini solusi yang terbaik. Ya. Makanya kita lihat teman-teman kita yang sudah menikah, rezekinya itu lebih apa? Lancar, nambah. Anak satu rezekinya sekian, coba kalau antum pikir-pikir gitu kan. Ya, anak dua tambah lagi rezekinya. Ya, dari arah yang tidak terduga-duga. Jadi yakin kita punya Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepadanya dalam setiap kondisi. Makanya Allah katakan wa tawakkal ala hayyil ladzi la yamut, bertawakal kepada Zat yang Maha hidup. Ya, yang tidak akan mati. Allah yang akan mencukupi kita semuanya. Ya, jadi itu nasihat untuk antum semuanya yang sudah bekerja, yang sudah punya maisha. Jangan ditunda-tunda, apalagi penundaannya itu dengan melakukan pacaran. Ya, naudzubillah, dosa. Setiap apa yang antum lakukan, maka itu semuanya adalah dosa. Chattingan, sebelum tidur menghayal, berhalusinasi, sebelum tidur teleponan, dosa semua isinya. Dosa semua isinya. Ya. Maka saya rubah prinsip pacaran itu bukan sebelum nikah, tapi setelah menikah. Datang ke orang tuanya. Ya, Pak, saya ingin melamar anak Bapak. Boleh enggak? Oh, masih kuliah. Udah, putus. Cari ahwat yang lain. Ya, sekarang sudah 1 banding berapa? 4 tuh katanya tuh. 4. Ya. Cinta ditolak, jangan dukun bertindak, cari yang lain. Itu, jangan cemen. Jelas ya? Semoga ini membuat antum termotivasi untuk segera menikah. Iya. Tinggal ngomong Bang Ian gitu kan, pinjam duit. Ya. Iya, ada lagi? Cukup ya? 15 menit lagi mau azan soalnya. Iya. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan di Rabu 2 minggu ke depan. Ya, masih membahas Kitab Tauhid bab yang pertama. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.